Inilah kisah cucu Rasulullah Hasan dan Hussein yang mendapatkan kejutan dari malaikat penjaga pintu surga. Ketika malam Idul Fitri telah tiba di Madinah, suasana penuh takbir dan kegembiraan menyelimuti kota. Namun di rumah sederhana Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tersimpan kesedihan yang sunyi. Hasan dan Hussein, dua putra tercinta beliau yang dikenal sebagai pemimpin pemuda surga, belum juga memiliki pakaian baru untuk hari raya. Dengan wajah polos dan harapan tulus, keduanya kembali mendekati ibunya dan bertanya tentang baju lebaran yang belum dimilikinya. Pertanyaan itu membuat hati Sayyidah Fatimah semakin perih. Air matanya menetes karena beliau tidak memiliki harta untuk membelikan pakaian baru bagi kedua buah hatinya. Dalam keheningan malam, beliau hanya bisa berdoa dan berserah diri kepada Allah, memohon pertolongannya dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Tak lama kemudian, suasana rumah yang sederhana itu dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Sayyidah Fatimah bangkit dan bertanya dengan lembut. Siapa di luar? Dari balik pintu itu terdengar jawaban. Wahai putri Rasulullah, aku adalah seorang tukang jahit. Aku datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu. Dengan penuh keheranan, Sayyidah Fatimah membuka pintu dan mendapati seseorang membawa sebuah bingkisan yang tampak indah. Bingkisan itu diterima dan dibuka. Di dalamnya terdapat dua gamis, dua celana, dua mantel, dua sorban serta dua pasang sepatu hitam yang sangat rapi dan menawan. Hati Sayyidah Fatimah dipenuhi rasa syukur. Beliau segera memanggil Hasan dan Hussein, lalu memakaikan pakaian-pakaian indah tersebut kepada mereka. Wajah kedua anak itu seketika berseri-seri, kegembiraan terpancar dari senyum polos mereka. Tak lama setelah itu, Rasulullah datang ke rumah putrinya. Beliau tertegun melihat kedua cucunya telah mengenakan pakaian baru yang indah. Dengan penuh cinta, Rasulullah menggendong Hasan dan Hussein, mencium keduanya sambil tersenyum bahagia. Kemudian beliau bertanya kepada putrinya, "Wahai Fatimah, apakah engkau melihat tukang jahit itu?" Fatimah menjawab, Iya wahai ayah, aku melihatnya. Rasulullah lalu menjelaskan dengan penuh makna, "Wahai putriku, dia bukanlah tukang jahit. Dia adalah malaikat Ridwan, sang penjaga pintu surga." Mendengar itu, hati Sayyidah Fatimah seketika dipenuhi keharuan. Kisah ini menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar, dan bahwa pertolongannya selalu datang dengan cara yang indah dan tak terduga. Inilah makhluk yang disebut sebagai mata-mata Dajjal. Al-Jassasah adalah makhluk aneh yang disebut dalam hadis syar'i sebagai utusan dan mata-mata bagi Dajjal menjelang akhir zaman. Namanya berasal dari kata tajasus yang berarti memata-matai, karena tugas utamanya adalah mengumpulkan informasi dan menyampaikannya kepada Dajjal. Kisahnya terdapat dalam riwayat Muslim nomor 2, 1942, dalam bab Kisyatu Al-Jassasah dan dikisahkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Tamim menceritakan bahwa ia bersama rombongan berlayar hingga terdampar di sebuah pulau. Di sana mereka bertemu makhluk aneh yang tubuhnya penuh bulu, sampai-sampai tak dapat dibedakan mana bagian depan dan belakangnya. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Al-Jassasah dan tidak menjawab pertanyaan mereka lebih lanjut, melainkan hanya berkata, "Pergilah kalian kepada seorang lelaki di dalam biara, karena ia sangat menginginkan berita dari kalian." Merasa curiga, mereka meninggalkan makhluk itu dan melanjutkan perjalanan hingga menemukan seorang pria raksasa di dalam biara. Tubuhnya terbelenggu dengan rantai besi. Tangannya dirantai ke lehernya, sementara kedua kakinya dirantai dari lutut hingga ke mata kaki. Tamim belum pernah melihat manusia sebesar itu. Pria tersebut lalu bertanya kepada mereka tentang berbagai hal, seperti pohon kurma di Baisan, apakah masih berbuah, telaga Tabariyah, apakah masih berair, dan tentang Nabi yang ummi, apakah ia sudah keluar dan tinggal di Yatsrib, Madinah. Rombongan Tamim menjawab bahwa pohon kurma masih berbuah, telaga masih penuh air, dan bahwa Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah dan berhasil menyebarkan dakwah meski dimusuhi oleh sebagian kaum Arab. Mendengar hal itu, pria tersebut berkata, "Sungguh lebih baik bila orang Arab menaati Nabi itu." Lalu ia mengungkapkan identitas aslinya. "Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal. Aku hampir diizinkan keluar. Aku akan menjelajahi bumi selama 40 malam. Tak ada satu kampung pun yang luput dariku, kecuali Makkah dan Thaibah, Madinah. Di kedua kota itu, aku akan dihadang oleh para malaikat yang membawa pedang dan menjaga setiap sudutnya." Ulama seperti Imam Nawawi, Umar Sulaiman Al-Ashqar, dan Ibnu Manzur turut menjelaskan bahwa Al-Jassasah adalah makhluk yang tinggal di pulau tersebut untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada Dajjal. Ia bukan sekadar hewan biasa, tapi makhluk aneh dengan misi khusus menjelang kiamat. Namun belum ada keterangan tegas apakah ia termasuk dalam kategori hewan melata akhir zaman seperti disebut dalam hadis lain.
Kisah ini menjadi salah satu penanda penting tentang fitnah terbesar di akhir zaman, yaitu munculnya Dajjal dan peran makhluk misterius bernama Al-Jassasah dalam menyambut kemunculannya. Wallahu a'lam. Benarkah suami menanggung dosa istri dan anaknya? Pertanyaan mengenai apakah seorang suami menanggung dosa istri dan anak-anaknya sering muncul di tengah masyarakat. Dalam sebuah ceramah yang disampaikan melalui kanal YouTube Al-Bahjah TV, Buya Yahya menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebagai kepala rumah tangga, memang benar suami memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk membimbing keluarganya. Namun dosa tetap menjadi urusan masing-masing individu. Buya Yahya menegaskan, apabila seorang suami mengetahui bahwa istri atau anaknya melakukan maksiat, namun ia tidak menasihati atau mengingatkan, maka ia turut berdosa karena membiarkan kemungkaran terjadi. Akan tetapi jika ia telah menasihati dan berusaha mengingatkan, maka tanggung jawab itu berpindah kepada pelaku dosa tersebut. Kalau Anda suami, membiarkan istri Anda berbuat dosa, dan Anda tahu tapi tidak menegur, maka Anda ikut berdosa. Tapi kalau Anda sudah menasihati, maka Anda terbebas dari dosa itu, ujar Buya Yahya. Beliau juga menambahkan, seorang suami akan mendapat bagian dari dosa jika ia berperan dalam terjadinya maksiat tersebut. Misalnya, seorang ayah yang membelikan barang atau alat yang digunakan anaknya untuk bermaksiat, namun tidak mendidik atau membimbing dengan benar, maka ia ikut menanggung dosa karena menjadi fasilitator kemaksiatan. Senada dengan itu, Brili Al-Rashid dalam bukunya Berguru kepada Jibril menjelaskan bahwa suami atau ayah akan menanggung dosa jika menjadi pemimpin atau teladan dalam perbuatan maksiat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. 3 golongan yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayuts. Dayuts adalah laki-laki yang menjadi kepala keluarga, namun membiarkan kemaksiatan terjadi di dalam rumah tangganya, tanpa upaya untuk mencegah atau menegur. Ada pula anggapan bahwa orang tua menanggung dosa anaknya yang belum baligh. Pemahaman ini juga keliru. Dalam buku Quran and Answer, 101 soal keagamaan sehari-hari dijelaskan bahwa anak yang belum baligh disebut non-mukallaf. Artinya belum dibebani tanggung jawab hukum syariat seperti salat dan puasa. Mereka tidak berdosa jika meninggalkan kewajiban agama, namun tetap mendapatkan pahala jika melakukan kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, pena pencatatan amal diangkat dari 3 golongan. Orang yang tidur hingga ia terbangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sembuh. Dengan demikian, dosa adalah tanggung jawab pribadi. Namun setiap pemimpin keluarga tetap memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, menasihati, dan menjaga keluarganya dari jalan yang sesat. Wallahu a'lam. Inilah 3 ciri wanita yang bisa menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda besar kiamat yang telah disebutkan dalam banyak hadis syahih. Di akhir zaman akan ada banyak manusia yang menjadi pengikut Dajjal, dan sebagian besar dari mereka adalah kaum wanita. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kisah ketika para sahabat tengah berbincang tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah datang menghampiri mereka dan bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Para sahabat menjawab, "Kami sedang membicarakan tentang hari kiamat." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Munculnya kabut, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, matahari terbit dari arah barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terjadinya 3 kali peristiwa amblasnya bumi, di timur, di barat, dan di jazirah Arab, serta munculnya api dari Yaman yang akan menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka di padang mahsyar. Dajjal akan memiliki 6 kelompok besar pengikut di muka bumi. Mereka adalah kaum Yahudi, bangsa jin dan setan, orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, para pelaku maksiat, wanita-wanita akhir zaman, serta kelompok Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi dan wanita. Hadits lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menggambarkan bahwa Dajjal akan turun ke sebuah lembah bernama Mirqonah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Bahkan disebutkan, seorang laki-laki sampai harus mengikat istri, ibu, putri, saudari, atau bibinya karena khawatir mereka keluar dan mengikuti Dajjal. Wanita-wanita pengikut Dajjal biasanya memiliki iman yang lemah.
senang mengikuti tren dan gaya hidup modern, serta jauh dari nilai-nilai agama. Mereka lebih mencintai dunia dan mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besarnya pengaruh Dajjal, para laki-laki pada zaman itu akan merasa cemas dan langsung memeriksa apakah ada perempuan dari keluarga mereka yang ikut terseret dalam fitnah tersebut. Inilah peringatan besar bagi umat Islam agar terus menjaga iman dan keluarga dari fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam. Inilah kisah Abu Bakar yang menangis ketika bermimpi. Suatu malam, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terbangun dari tidurnya dengan tangisan yang amat dalam. Isaknya terdengar keluar rumah hingga membuat Sayyidina Umar bin Khattab yang sedang melintas segera mengetuk pintu. Saat Abu Bakar membukanya, air matanya masih mengalir. Umar pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis?" Dengan suara lirih Abu Bakar menjawab, "Kumpulkanlah para sahabat, aku bermimpi tentang sesuatu yang sangat besar." Setelah para sahabat hadir, Abu Bakar mulai bercerita, "Dalam mimpiku aku menyaksikan hari kiamat. Aku melihat banyak orang dengan wajah bercahaya duduk di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Aku bertanya pada malaikat, 'Siapa mereka itu?' Malaikat menjawab, 'Mereka adalah para nabi yang sedang menunggu Rasulullah karena syafaat berada di tangan beliau.' Aku berkata, 'Bawalah aku kepada beliau, aku sahabat dan pelayannya.' Lalu aku dibawa menemui Rasulullah. Beliau sedang berdiri di hadapan arsy, menengadahkan tangan ke arah pintu neraka, seolah ingin menutupnya, sambil berdoa dengan penuh harap, 'Ya Allah umatku, Ya Allah umatku, Ya Allah umatku.' Beliau menyebutkan golongan-golongan dari umatnya. Para ulama, orang-orang saleh, jamaah haji dan umrah, serta para mujahid. Tiba-tiba terdengar suara dari langit, 'Wahai Muhammad, engkau telah menyebut golongan yang taat. Sebutkan juga golongan lainnya. Para pezina, peminum khamar, pemakan riba, dan pelaku kezaliman dari umatmu.' Rasulullah menjawab, 'Benar ya Rabb, mereka ada. Tapi tak satu pun dari mereka menyekutukanmu. Mereka tidak menyembah selain engkau, tidak menisbatkan anak kepadamu, dan mereka tetap bertauhid. Maka terimalah syafaatku untuk mereka. Kasihanilah tangisku untuk mereka. Jadikanlah kesedihanku sebagai kebahagiaan untuk mereka.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kasihanilah dirimu juga.' Namun beliau menjawab, 'Wahai Abu Bakar, aku sedang memohon kepada Tuhanku agar aku diizinkan memberi syafaat kepada seluruh umatku.' Saat beliau hendak melanjutkan ucapannya, engkau, wahai Umar, membangunkanku dengan ketukan pintu. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. 'Aku mengizinkanmu memberi syafaat untuk seluruh umatmu, wahai Muhammad. Aku mengizinkanmu memberi syafaat untuk seluruh umatmu.' Abu Bakar dan Umar pun menangis haru seraya berkata, 'Alhamdulillah.' Kisah ini membuat para sahabat terdiam penuh haru. Inilah bukti cinta Rasulullah SAW yang tak terbatas untuk umatnya. Bahkan bagi yang berdosa, selama tetap bertauhid dan tidak menyekutukan Allah.